Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Sekarang saya punya pertanyaan seperti ini. Ini masih mengenai himpunan ya, masih mengenai himpunan. Ya, saya buka lagi file Microsoft Word-nya. Nah, saya begini ya. Ya. Misalkan saya punya satu himpunan ya, satu himpunan. Itu anggaplah himpunan A namanya. Yang menjadi anggotanya itu adalah E, F, G, I, D, K. I. Atau saya ganti jadi E lah. Jadi E. Dan saya punya himpunan yang lain, ya, yang beranggotakan misalnya T, ya, D, F, G. Nah, saya punya himpunan ya, yang anggota-anggotanya seperti itu, ya, bisa dilihat di Microsoft Word-nya. Nah, ini pertanyaan saya seperti ini. A iris B. Ini isinya apa saja, anggotanya apa saja? Siapa bisa jawab? Pak, saya izin menjawab. Ya, namanya siapa? Rika Embun Anjarani. Ya, Rika, coba apa? Anggota-anggota Maaf ya Pak kalau salah. Ya, Menurut silakan. saya jawabannya C, C, E, E. C, E. Sudah? Ini? Sama M, sama J. Ini? Sudah? Itu? Sebentar Pak. Bukan Pak, maaf. Kalau Apa? menurut saya itu E. E? E Pak. E saja? Iya. Itu? Ya. Ya, salah. Rika salah. Ya, yang lain? Jasmine, Pak. Jasmine. Saya Pak. Ya, silakan Jasmine. Pak. Tapi Jasmine duluan. Jasmine, Pak. Jasmine jawabnya apa Jasmine? D, 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 F, G, G, K. ini? E. Sudah? Sudah? Pak. Ya, betul. Ya, betul. Jasmine dapat skor. Jasmine mendapat skor 2. Oke, lanjut lagi ya, lanjut lagi. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah ya A gabung B. Siapa mau coba jawab? Sebutkan namanya dulu ya. Anjani Pak. Anjani. 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 Tadi saya nyebutkan Anjani. Saya benar Anjani duluan. Silakan Anjani. Anjani jawabanmu apa? C, D, C, D, C, F, G, D, apa lagi? F, G, F, G, G, E, 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 K, K, M, M. Itu sudah? M. Sudah? Sudah. Oke, coba kita periksa ya. Sudah Pak. Ya, oke, sebentar saya lihat dulu. D, F, G, E. Salah. Saya Pak.
Saya, Salah. Pak. Saya, Pak. Yang nyebutkan nama duluan. Yang nyebutkan nama duluan. Ramdan, Pak. Delvina, Pak. Ramdan. 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 Coba Ramdan. Silakan Ramdan. Jasmine, Pak. Ya, Pak. Ramdan, Pak. Ya Ramdan silakan. Pak Jasmine, Pak. Ramdan silakan J Ramdan. sama J sama M, Pak. Ini Ya, Pak. udah salah. Saya Pak, Rika Embun. Rika Embun, Pak. Rika Embun. Rika. Pak. Ya. Paulina, Pak. Saya Pak. Rika Embun. Gini ya, saudara jangan bilang saya Pak, jangan begitu. Rika Sebutkan Embun nama. Anjarani, Pak. Paulina, Pak. Ya silakan. Rika. Rika. Ya Rika silakan. Rika. Iya. Pak Jasmine, Pak. C, D. C, D, Ya. F, F. G, Apa? G, G. G. Ya. Terus. E, K, J, M. Ini sudah. Iya, Pak. Coba Iya. saya periksa ya. D, F, G, E, J, K, C, D, F, G, K. Betul ya? Betul ya. Rika ya, Rika mendapat skor ya. Sebentar ya. Rika. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Rika. Rika mendapat skor 2. Ya. Begini ya. Kalau ada pertanyaan yang diberikan skor semacam itu, ya, kalian ketika bisa menjawab, jadi jangan mengatakan saya Pak. Nah, kenapa? Karena kalau ada beberapa mahasiswa yang berebutan jawab, ya, saya nggak bisa membedakan karena masing-masing menyebutkan saya, ya. Sehingga saya nggak tahu mana yang duluan. Ya, maka dari itu untuk berikutnya, ya, kalau saya ingin menjawab, ya, ingin dapat skor, saudara yang disebutkan adalah namanya langsung. Misalnya ada satu soal tiba-tiba misalnya Silvina misalnya bisa menjawab. Jangan katakan saya Pak, jangan begitu. Tapi langsung sebutkan namanya Silvina. Seperti itu. Jadi langsung sebutkan namanya. Ya supaya saya bisa mengidentifikasi siapa yang duluan, ya. Baik. Berikutnya ya. Berikutnya adalah yang saya tanyakan adalah ini, ya. A ditambah B. A ditambah B. Siapa yang bisa menjawab? Langsung sebutkan namanya. X12K. X12X sama dengan 10. X12X. Ya, silakan siapa yang bisa menjawab, langsung sebutkan namanya. Pak. Siapa? Jasmine, Pak. Ya, Jasmine, apa jawabanmu? Jasmine. Apa jawabanmu? C. Terus? J. Apa? J. C. E. Oh, E. C. Gini. E. Ya. J. 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 Sama M. M. Ya. Itu? Baik, ya. Ya. Nah, saya bahas apakah betul atau salah. Saya bahas ya. Nah, mana saja yang menjadi anggota A ditambah B, ya. Yang menjadi anggota A tambah B adalah anggota gabungan yang bukan anggota irisan, ya. Yang menjadi anggota A tambah B adalah anggota gabungan yang bukan anggota irisan, ya. Jadi di sini C ini merupakan anggota A gabung B dan dia bukan anggota dari A iris B, ya, sehingga C ini boleh ya, menjadi anggota A tambah B, ya. Yang dilarang itu adalah D, F, J, K. Ini dilarang menjadi anggota A tambah B, ya. Nah ini dilarang. Berarti ini nggak boleh masuk, ya. F sama G nggak boleh masuk, ya. Nih. Kemudian K juga nggak boleh. Nah, ini yang tersisa adalah C, E, J, M. Itu yang tersisa, ya. Jadi yang boleh menjadi anggota A tambah B adalah anggota gabungan yang bukan anggota irisan, gitu, ya.
Nah, jadi di sini C, E, J, M. Ya, betul, Jasmine. Jasmine dapat skor. Ya. Skor 2. Oke, lanjutkan lagi. Ya. Lagi. Sekarang bagaimana dengan ya, B dikurangi A? Farhan, Pak. Ya, Farhan. Silakan Farhan. C, C, C sama M. C, M. hanya 2? Iya. Ya, coba kita periksa ya betul atau salahnya ya. Nah, yang boleh menjadi anggota B kurang A, ya, dia wajib merupakan anggota B, tapi tidak boleh menjadi anggota A. Ya, dengan kata lain, yang menjadi anggota B dikurangi A adalah anggota B yang bukan anggota A. Kita lihat bahwa C ini boleh nggak masuk? Boleh. Ya. D ini boleh nggak masuk? Nggak boleh, karena dia milik A juga. Ya. Nah, F. Nah, F harusnya masuk di sini. Oh, Harusnya masuk F, ya. Nah, kemudian apalagi ya, G nggak boleh masuk ya, karena dia anggota A juga ya. K nggak boleh masuk, M boleh. Jadi harusnya jawabannya adalah C, F dan M ya. Jadi Farhan salah. Ya. Pak, F nggak masuk, Pak. Ya, masuk nggak, Pak? F yang A udah ada. F-nya kurang diganti A. sama A, Pak. Ada, Pak. Sama E, Pak. B Diganti kurang, sama E. Ada di A kurang. sama D. Anggota B yang bukan anggota B yang bukan anggota A. A-nya juga ada. Nih lihat ya. Oh, Ya. iya. Nih lihat ya. Ini nggak boleh masuk. Ini nggak boleh masuk. Iya. Nih ya. F nggak boleh masuk. Ya. G nggak boleh masuk. A nggak boleh masuk. Mengapa? Karena D, F, G, K ini adalah anggota dari A, ya. Tidak boleh anggota A masuk di sini, ya. Jadi yang tersisa adalah C dan M. Sama M. Iya, Pak. Oh, Berarti berarti jawabannya C sama M, Pak. betul ya, betul ya. Ya, betul. C dan M ya, betul, paham betul ya. Tadi saya tidak teliti, ada F-nya di sana ya. Baik, jadi Farhan skor ya. Farhan mendapat skor 2. Nah, itulah kelebihan dari belajar matematika ya. Kelebihannya apa ya? Kalian bisa mengatakan dosen itu salah ya. Kalian bisa mengatakan dosen itu salah. Karena mana yang benar mana yang salah ini mudah untuk dibedakan ya. Nah, kalau untuk mata kuliah yang lain belum tentu seperti itu ya. Ya, baik. Ya, sekarang kita ganti soalnya. Itu adalah A dikurangi B. Anjani, Pak. Saya, Pak. Anjani. Anjani. Saya, Pak. Anjani, silakan Anjani. Enggak. Anjani, E dan J. Farhan, Pak. silakan J, Anjani. Farhan, Pak. E dan J, Pak. Apa? E dan J. E dan E J. dan J. Hanya 2? Ya. Ya, kita periksa ya. Kita periksa. Di sini yang nggak boleh menjadi anggota A kurang B adalah D, F, G, K. Berarti ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Nah, sehingga yang boleh menjadi A dikurangi B adalah E dan J saja. Ya, betul. Ya. Anjani betul. Ya. Baik, saya berikan skor Anjani. Anjani mendapat skor 2. Nah, semua catatan ini akan saya pindahkan ke Excel nanti. Makanya kan saya kemarin minta ketua kelas untuk membuatkan file Excel. Nanti saya pindahkan ke sana. Jadi semua yang kalian dapatkan itu akan terekam. Ya. Nah, baik, lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan lagi. Nah, coba. Tadi saya di sesi sebelumnya saya bertanya kan. Saya bertanya pada kalian. Apakah di dalam belajar matematika, apakah mesti atau tidak, apakah pasti atau tidak kita menggunakan bilangan,
kita berhadapan dengan bilangan. Ya. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Enggak. Ternyata enggak ya. Jadi ya terbukti bahwa matematika itu sebenarnya tidak melulu masalah hitung-menghitung. Ya. Itu melatih otak kita. Itu melatih otak kita mengenai bagaimana kita memahami konsep-konsep. Ya. Bagaimana kita memahami konsep-konsep. Nah, kita di sini tidak akan bisa mengerjakan ini ya, kalau kita nggak tahu konsepnya. Kita di sini harus tahu konsep irisan himpunan, konsep gabungan himpunan. Kita harus tahu. Ya. Nah, tanpa pengetahuan itu, soal ini nggak terjawab. Ya. Padahal soal ini tidak mengandung bilangan-bilangan, ya. Tidak melibatkan angka-angka, tapi tetap bisa menjadi soal. Ya. Tetap bisa menjadi soal. Itu bukti bahwa matematika itu tidak mesti belajar dalam belajar matematika kita tidak mesti berhadapan dengan angka-angka. Ya. Tapi yang lebih penting itu adalah logika. Ya. Logika otak kita yang betul-betul harus terasa. Ya. Nah, baik. Sekarang begini. Ya. Sekarang misalnya kita masih himpunannya masih yang ini, ya, masih himpunan ini. Nah, kita tambahkan di sini himpunan semesta. Himpunan semesta misalnya S, ya. Itu adalah himpunan huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M. Ini I-nya nggak usah lah, I-nya nggak usah. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. Ya. Anggaplah misalnya L-nya juga nggak usah lah ya, L-nya nggak usah. Ini aja nih. Nah, ini aja. Apakah himpunan semesta itu, ya, himpunan semesta, ya, di dalam kita mempelajari himpunan itu mengandung arti himpunan yang memuat semua himpunan yang sedang dibicarakan. Ya. Ini himpunan S ini merupakan semesta, ya, semesta bagi A dan B. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Ya. Di sini S ini merupakan semesta bagi A dan B. Mengapa demikian? Ya. Karena semua himpunan yang sedang dibicarakan, ya, baik A maupun B, itu semuanya merupakan himpunan bagian dari S, ya, termuat di dalam S. Ya. A ini termuat di dalam S, ya. Nah, di dalam matematika dikatakan bahwa A ini himpunan bagian dari S, ya. Dan juga B juga merupakan himpunan bagian, ya, dan bagian dari S. Ya. Nah, itulah pengertian himpunan semesta. Ya. Nah, apa artinya gini? Apa artinya ketika kita menuliskan, ya, misalnya W merupakan himpunan bagian dari W. Jadi ini saya menanyakan, ketika kita menuliskan V himpunan bagian dari W, ya, itu sebenarnya apa yang kita maksudkan? Apa maksudnya? Bahkan V maupun W ini masing-masing himpunan, masing-masing himpunan. Nah, dalam kondisi apa, ya? Dengan kata lain, dalam kondisi apa kita bisa menyatakan? Kita boleh menyatakan bahwa V ini himpunan bagian dari W. Syaratnya. Dalam kondisi apa kita boleh menyatakan V himpunan bagian dari W? Ada yang mau jawab? Ya. Ya. Saya mau coba menjawab, Pak. Ya, apa? Ya, silakan. Kalau menurut saya itu nanti dalam kondisi yang V itu himpunan V termasuk ke dalam ke himpunan W. Jadi misalnya yang A itu himpunan V yang dan B itu himpunan W. Berarti yang ada itu yang D gitu, Pak. Nah. Gimana ya, Pak? Penjelasan saya enggak?
Nggak, bukan itu. Maksudnya saya nggak bisa menangkap maksudnya ya. Tapi jawabannya untuk saya ini apa? Ya. Nah, V dikatakan himpunan bagian dari W. Ya. Ya. Jika dan hanya jika, nah simbolnya adalah panah bolak-balik. Ya. Bolak-balik, panah seperti ini. Nah, ya. Setiap anggota V merupakan anggota W. Ya. Setiap anggota V tanpa ada kecualinya itu harus merupakan anggota W juga. Ya. Nah, ini ada kata setiap. Nah, jadi seandainya V misalnya sama dengan ya. Misalnya V ini 3, 4, 7, 10 misalnya ya. Misalnya W-nya itu adalah misalnya 3, 4, 5, 6, 12. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, V ini bukan himpunan bagian dari W. Ya. Mengapa? Karena tidak semua anggota V merupakan anggota W. Misalnya apa? Misalnya berapa? Anggota V yang bukan anggota W. Ya. Misalnya 7. 7. Ya. 7. 7 ini anggota V, ya, tapi bukan anggota W. Ya. Sehingga tidak semua anggota V merupakan anggota W. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa V ini bukan himpunan bagian dari W. Ya. Dituliskan V, kemudian ada lambang tadi dicoret, ya, lambang tadi dicoret seperti ini, bukan himpunan bagian dari W. Seperti itu, ya. Nah, tetapi ya misalnya ganti lagi ada himpunan K, ini adalah 2, 5, 3, 1 ya. Dan saya punya himpunan L 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nah, dalam hal ini K itu merupakan himpunan bagian dari L. Karena apa? Setiap anggota K merupakan anggota L. Ya. Lihat, 2 ini anggota K, dia anggota L juga. Ya. 5 anggota K, anggota L juga. 3 anggota K, anggota L juga. Ya. 1 anggota K, anggota L juga. Ya. Jadi setiap anggota K merupakan anggota L. Sehingga kita simpulkan bahwa K ini merupakan himpunan bagian dari L. Ya. Itu konsep mengenai himpunan bagian. Ya. Itu konsep mengenai himpunan bagian. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Ini. Ya. Ini. Nah, ya. Mengapa di sini dikatakan bahwa S ini merupakan himpunan semesta bagi A dan B? Karena himpunan A maupun himpunan B semuanya merupakan himpunan bagian dari S. Ya, kita lihat bahwa semua anggota A ini itu merupakan anggota S juga. Ya, setiap anggota B itu juga merupakan anggota S juga. Ya, nah karena itu himpunan S memuat semua himpunan yang sedang dibicarakan. Ya, jadi S ini merupakan himpunan semesta bagi A dan B. Nah, seperti itu. Nah, saya punya satu pertanyaan seperti ini, ya, yang bisa jawab, sebutkan namanya langsung, ya. Ini. Pertanyaannya adalah, apakah himpunan S ini merupakan satu-satunya himpunan semesta yang mungkin bagi A dan B? Kalau misalnya ada kemungkinan yang lain, berikan contohnya. Saya ulangi, apakah himpunan S ini merupakan satu-satunya himpunan semesta bagi A dan B? Ya. Kalau S ini bukan satu-satunya semesta, ya, sebutkan contohnya semesta yang lain.
Ya, silakan. Yang mau menjawab, sebutkan namanya dulu ya. Ya, maaf tiba-tiba terputus. Salah jaringan. Ya, siapa yang bisa menjawab, sebutkan namanya dulu ya. Ya, Jasmine, Pak. Ya, Jasmine. Silakan. Satu-satunya atau bukan, dan kalau bukan satu-satunya, sebutkan contoh yang lain. Silakan, Jasmine. Bilangan Caca. Dari 0. Dari Jasmine. 0, 1, 2, 3, 4, Pak. Dan Bentar. himpunan Salah. bilangan Caca, Pak. Salah. Bukan. Saya, Pak. Ramdan, bilangan Pak. Caca. Ramdan. Pak, Paulina. Ramdan. Ramdan, Silakan. Pak. Ramdan. Mbak. Bilangan asli, Ramdan. Pak. Ada Salah. lagi, Pak. Ada lagi. Salah. Silakan, Ramdan. Bilangan asli, Pak. Salah. Mana bisa bilangan asli? Himpunan bilangan asli. Loh, ini saya sedang membicarakan masalah ini, nggak ada bilangan asli di sini. Oh, ini ya. Farhan, Pak. Siapa? Iya, Pak. Farhan, Pak. Farhan, Pak. Farhan, Pak. Farhan. Saya Paulina. Ya, Farhan. Pak. Farhan, apa jawabannya? Semua alfabet, Pak. Ya, betul. Ya. Nah, jadi di sini, ya, S ini bukan satu-satunya semesta yang mungkin bagi Anda, ya. Mungkin saja saya punya himpunan yang lain, ya. Ini adalah semua huruf, ya. A, B, C, D terus sampai Z terakhir. Ya. Nah, ini T juga, ya. Ini T juga bisa ya atau boleh ya menjadi himpunan semesta. Semesta bagi A dan B. Ya, mau demikian, ya. Karena ya kita perhatikan bahwa T ini A ini termuat di dalam T, ya. A ini termuat di dalam T, ya. Dan juga B juga ya termuat di dalam T. Ya. Nah, itu mengenai himpunan bagian, ya. Itu konsep mengenai himpunan bagian. Nah, sekarang saya mau tanya begini, ya. Tadi kan kita sudah belajar operasi kita sudah belajar mengenai operasi gabungan, irisan, ya, tambah, kurang. Nah, tapi ada satu lagi yang belum dibahas, ya. Itu adalah komplement, ya. Komplement. Nah, diketahui seperti ini, ya, diketahui. Ya. Nah, yang ditanya adalah komplement dari B. Atau nulisnya B komplement seperti itu. Ini anggotanya apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Anggota Saya, B. Pak Rika Ampun. Rika, ya silakan Rika. Apa jawabanmu, Rika? A, B, E, H, sama J. H, J. J, ya. A, B, bentar ya. A, B, C, D, E, F, G, H, J. Ya, betul. Betul, ya. Nah, jadi yang boleh menjadi anggota B komplement, ya, itu adalah anggota semesta, ya, anggota himpunan semesta yang bukan anggota B, ya.
di sini kita lihat bahwa ini anggota B nih. CD ini anggota B ya. FG juga anggota B. Ini anggota B. Ya. Kemudian K dan M juga anggota B. Nah, yang bukan anggota B boleh menjadi anggota B komplement, yaitu A, B, E, H, J. Ya, betul. Rika ya, Rika. Ini mendapatkan juga Rika dari tadi berjuang baru dapat sekarang ya. Rika mendapat nomor 2. Sih, Pak. Pak. Ya, ini masih ada sekitar 6 menit lagi ya. Nah, bagaimana dengan ya komplement dari A? Vina, Pak. Paulina, Vina, Pak. Vina, Pak. Vina, Vina, Pak. Vina. Ya, silakan Vina. Berarti C, C, M, M, A, B sama H. A, B, A. Begini? Sama H. Itu? Ya. Oke, coba kita periksa jawabannya ya. Kalau betul atau salah ya. Di sini yang menjadi anggota A adalah D, F, G, E. Ya, D, E. Nah, ini D. Ya. Nah, ini nggak boleh. Kemudian F, G. G ini. Kemudian E, J, K. Ya. E, J, K. Nah, jadi yang boleh adalah C, M, A, B, H. Betul, ya betul. Yang betul tadi siapa ya? Vina ya? Vina? Vina bukan tadi namanya? Iya, Pak. Raffi Hatvina, Pak. Sebentar ya, Vina. Nulisnya gimana? Diulang? Raffi Hatvina, Pak. Sebentar ya. Saya nggak begitu bisa menjelas. Vina ya. Diulang. Iya, Pak. Bisa diajak. HAD. Wah, ini gangguan nih. Ya, Vina ya. Coba diulang gimana namanya? Diulang, diajak. Raffi Hatvina, Pak. Raffi. Ini? Iya, Pak. Raffi Hatvina. Hatvina. Dapat nomor 2 ya. Nah, ini saya mungkin salah ejaan menulisnya. Inilah saya Raffi Hatvina ya, Raffi Hatvina. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya, baik, nanti saya ini ya. Oke, mungkin sudah tercatat. Ya, jadi untuk hari ini cukup sekian ya kuliah kita ya. Bagi kalian yang masih kurang paham ya, boleh saja menanyakan di grup WhatsApp ya. Nanti akan saya jawab juga di grup WhatsApp. Nah, jadi kita setiap minggu akan seperti ini polanya kira-kira ya. Akan ada sudah belajar sendiri, kemudian sudah mengikuti pertanyaan seperti tadi ya, dapat skor ya seperti tadi lah ya. Kira-kira pembelajarannya seperti setiap pertemuan seperti itu kira-kira ya. Ya. Baik, terima kasih pada semua mahasiswa yang telah hadir di dalam Zoom meeting ini ya. Semoga minggu depan kita bisa kembali bertemu ya untuk melakukan Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.